Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi akhirnya Pisa yang udah 5 tahun ini upgrade GPU-nya ya. Yang dulu di sini menggunakan GTX 1660 Ti yang dipakai untuk editing video YouTube, Instagram ya, dan 2 tahun terakhir kemarin dipakai untuk editing video-videonya TikToknya Sekilas IT. Jadi si 1660 Ti ini waktu itu 2019 ya dirilisnya tuh, begitu keluar saya langsung beli gitu ya si GPU ini, dan alhamdulillah selama kurang lebih 2019 sekarang 2023 kurang lebih 4 sampai 5 tahun lah ya saya harus upgrade GPU-nya karena supaya lebih produktif gitu ya, ngedit-ngedit videonya bisa lebih kencang lagi gitulah, intinya seperti itulah ya. Jadi 1660 Ti ini tuh punya spek singkatnya 6GB 192 bit GDDR6 dan bandwidthnya mencapai 288GB per second dengan CUDA Core 1536 unit. Sebetulnya ini masih oke juga ya dipakai di tahun 2023 kalau untuk gaming 1080p lah, game-game sekarang kayak Call of Duty, Cyberpunk, game-game yang lumayan cukup berat ini masih bisa diandalkan. Tapi beda lagi kalau misalkan dipakai untuk editing. Ini rasanya udah kurang serak gitu, masih ada regeregannya. Apalagi di sini saya upgrade kamera juga ya, pengen nyobain 4K 1660 Ti ini udah kewalahan banget gitu ya. Alhamdulillah akhirnya di sini saya nah, upgrade GPU-nya ke RTX 4060 Ti yang 8GB. Tapi sebelumnya banyak teman-teman para entusias PC ya di luar sana menyayangkan dengan kehadiran si 4060 Ti yang VRAM-nya masih 8GB aja. Jadi kemarin kan RTX 3060 ada yang versi 12GB-nya. Tapi kenapa 4060 gitu ya yang GPU terbaru dengan teknologi codename Ada Lovelace ini cuma dikasih 8GB gitu ya. Jadi lumayan cukup kecewa juga. Ya walaupun sekarang udah hadir 4060 Ti yang versi 16GB. Tapi harganya aduh mahal gitu ya, hampir ya pokoknya mahal 9 jutaan. Kalau ini masih di 6 jutaan, masih terjangkau yang versi 8GB-nya. Nah, kebetulan ini dia dari Jotax ya, Special Edition. Ini Jotax RTX 4060 Ti Twin SoC. Ini tuh jadi edisi Spider-Man Purse-nya ya. Jadi boxnya juga ada si Miles, ada si Gwen, dan ada satu karakter lagi, lupa ini namanya. Kalau kalian belum nonton film si Spider-Man ini, cobain deh. Harus nonton dengan fokus supaya ya ngikutin ceritanya. Karena alur ceritanya tuh cukup belibet ya, karena ganti-ganti masa, ganti-ganti zaman, ganti-ganti universe gitu ya. Tapi ketika di ending ternyata kesannya tuh dapat banget lah ya. Makanya film Spider-Man ini tuh dapat Oscar Award ya. Jadi ya memang layak lah ya gitu ya mendapatkan si awardnya. Oke, sekarang kita langsung saja bongkar ada apa aja di dalamnya. Apakah memang benar-benar special edition di dalamnya atau biasa aja. Sekarang kita langsung saja bongkar dan nanti kita lanjut ke pengujiannya. Let's go. Oke, ini dia Zotac RTX 4060 Ti 8GB Spider-Man Across the Spider-Verse ya. Jadi kemasan itu beda banget ya. Ada karakter utama di filmnya si Miles dan si Gwen ini. Oke, kita langsung saja buka boxnya. Harusnya isinya juga spesial di dalam ya. Ketika dibuka ini kotak hitamnya nggak biasa yang polos, tapi ada jaring Spider-Man-nya kayak gitu ya. Wah, mantap kan? Pas dibuka juga kita akan langsung dapat stiker-stiker ya. Di sini ada stiker untuk fan, tersedia beberapa pilihan juga, bisa dilepas pasang ya. Lalu ada stiker untuk di PC, banyak banget di sini stikernya. Terus ini ada stiker decal juga ya. Ditambah ada Z-Strom card, buku manual dan buku garansinya. Dan yang paling penting, ini ada backplate magnetik si Spider-Man Purse-nya. Ini bisa ditempel di atas GPU ya, lepas pasang. Jadi pas mejeng di dalam casing, ini tuh terlihat beda dan spesial. Oh ya, ini dapat juga ya tote bag juga. Ya lumayan lah ya, merchandise-nya ini banyak banget tambahannya dibandingkan versi yang biasa. Kalau harganya dengan yang biasa kayaknya nggak beda jauh, hampir mirip. Jadi kalau misalkan masih tersedia special edition ini, jadi mending beli yang versi Spider-Man-nya ini. Pokoknya banyak merchandise dan hadiah-hadiahnya gitu ya. Oke, desainnya ini hampir sama dengan versi 4060 Ti Twin Edge yang standar. Dua fan dengan teknologi iStorm 2.0, termasuk freeze fan stop. Jadi sebelum panas di atas 60 derajat Celcius, fan-nya ini tuh nggak akan berputar. Jadi ketika 60 derajat baru berputar. Terus ada Spectra RGB lighting. Ini ada RGB-nya. Lalu untuk setting-setting ini bisa installkan Firestrom aplikasi. Ini bawaan dari si Jotacnya ya. Bisa disetting fan speed, setting temperatur untuk fan-nya, bisa tuning clock GPU, bahkan setting lighting-nya juga ini bisa.
Pokoknya lengkap lah di aplikasi si Firestorm. Untuk spek singkatnya, RTX 4060 Ti ini 8GB 128 bit, GDDR6, CUDA core-nya 4352 unit, boost clock-nya 2550 MHz, jadi lebih besar 15 MHz dari versi yang biasa. TDP-nya 160 Watt dengan 1x8 pin, dan ada 4 port display termasuk HDMI 2.1. Selebihnya ini mirip dengan versi yang standar. Oke, sekarang gimana kalau misalkan kita langsung tancap? Ini PC-nya kebetulan udah ada di samping saya, nanti akan bandingkan ketika PC ini menggunakan GPU 1660 Ti yang sebelumnya dan ketika menggunakan 4060 Ti 8GB ini. Oh ya, untuk speknya di sini menggunakan Core i5 10500, jadi Intel generasi 10. Motherboardnya Z490 dari ROG Strix. Power supply-nya menggunakan Seasonic 700 watt. Memori RAM-nya menggunakan XPG Spectric D45 2x8GB 3200 MHz. Dan storage-nya menggunakan dari XPG. Oke, semuanya udah, kita langsung saja tes ke pengujiannya sekarang. Let's go. Pengujian pertama, Horizon Zero Dawn resolusi 1080p, presetnya Ultimate ya. PC yang sebelumnya yang pakai GTX 1660 Ti penggunaan GPU di 98%-an. Ini naik turun dengan konsumsi watt, kalian bisa lihat 109 watt ya naik turun juga ya. Dan RTX 4060 ini penggunaan di 80%-an, konsumsi watt di 115 wattan ya. Ini naik turun juga sama. FPS terlihat lumayan cukup jauh ya. Dan di akhir benchmark, RTX 4060 Ti ini mendapatkan average 101 FPS, sedangkan 1660 Ti hanya 70 FPS aja. Lanjut, game kedua ada PUBG Steam ya. Hasilnya juga nggak beda jauh, resolusi masih sama 1080p, presetnya ultra dengan render scale 100. PC lama yang menggunakan 1660 Ti rata-rata FPS-nya di 90-an ya. Sedangkan ketika pakai RTX 4060 Ti ini rata-rata naik jadi 135 FPS-an. Kedua suhu GPU ini masih sangat adem sekali ya, di 50 derajat Celciusan. Kalau konsumsi watt GPU ini ya hampir mirip ternyata ya, di 111-an lah naik turunnya sama gitu ya. Untuk total keseluruhan PC-nya kalian bisa lihat di pojok kanan masing-masing pengujian. Oke? Sekarang game ketiga. Nah, ini game next gen ya. Cyberpunk 2077 resolusi 1080p, ultra ray tracing-nya on, mendapatkan rata-rata FPS 55 FPS saja ketika menggunakan 1660 Ti ya. Karena GPU ini belum support DLSS, jadi teknologinya jadul gitu ya. Sedangkan RTX 4060 Ti ini ketika diaktifkan DLSS 3-nya mendapatkan rata-rata FPS 159 FPS. Wah, mantap, jauh banget ya. Di sini terlihat beda ya untuk game-game di masa yang akan datang. PGA dengan teknologi baru ini udah siap diandalkan dengan fitur-fitur canggih dan modernnya. Berbeda dengan si GTX 1660 Ti yang hanya mengandalkan teknologi lawasnya gitu ya. Jadi hampir 3 kali lipat perbedaannya. Oke, lanjut di sini pengujian Premiere Pro ya. Ketika pakai GTX 1660 Ti ini, playback di timeline ketika menggunakan efek teks dan layer yang sedikit berat aja udah kerasa tersendat-sendat gitu ya. Jadi solusinya ini harus nunggu render dulu baru bisa berjalan mulus, lancar ya. Tapi kalau menggunakan RTX 4060 Ti ini ketika menggunakan efek teks atau animasi berat tetap lancar aja, mulus gitu si playbacknya. Jadi mempercepat kerja lah, intinya seperti itu ya. Editing tuh berasa lebih lancar dan cepat kalau pakai GPU yang baru ini. Keren ya. Lanjut pengujian project BMW 23 nih, Blender ya. Ketika menggunakan PC lama memerlukan waktu 45 detik ketika GTX 1660 Ti ini dipakai buat render ya. Lalu ketika menggunakan PC baru, rendernya pakai RTX 4060 Ti hanya 19 detik aja. Wow, super ngebut ya. Bakalan berasa ini kalau rendernya semakin berat, perbedaan waktunya juga bakalan terlihat jauh. Selanjutnya di sini saya tes juga pengujian V-Ray ya. Ketika menggunakan 1660 Ti hanya mendapatkan 438 poin, sedangkan RTX 4060 Ti ini mendapatkan 1266 poin. Ini untuk pengujian V-Ray kudanya ya, 3 kali lipat mantap ya dari 1660 Ti. Dan untuk pengujian V-Ray ray tracing mendapatkan 1800-an. Lanjut benchmark sintetis ya. Ini Firestrike GTX 1660 Ti hanya mendapatkan 16.764 dengan all score PC-nya hanya 14.846. Sedangkan untuk RTX 4060 Ti mendapatkan grafik skornya 35.177 poin dan all score PC ini meningkat jauh ya.
jadi 24.610 poin. Di time spy juga sama, all score PC lawas hanya 6.302 poin, sedangkan PC baru menyentuh 11.774 poin. Dan ini yang membedakan di pengujian Pot Royal. PC lama ini hanya 1.665 poin ya, dan PC baru mendapatkan 8.112 poin. Ya, pengujian Pot Royal ini memang mengandalkan teknologi baru, salah satunya pengujian dari ray tracing. Nah, dengan pengujian ini terlihat ya, PC lawas ini tuh meningkat pesat performanya hanya dengan di-upgrade GPU-nya saja. Peran GPU atau PGA ini sangat penting sekali ya, asalkan si prosesor ini masih sanggup mengimbanginya. Seperti si Core i5 10500 ini masih siap melayani performa RTX 4060 Ti. Nah, bagaimana menurut kalian setelah tadi melihat perbedaan PC setelah di-upgrade dan sebelum di-upgrade-nya? Tentunya peningkatannya ini sangat jauh sekali. Apalagi memang si PC ini bakalan dipakainya untuk editing video ya. Jadi ya main gamenya mah sedikit-sedikit aja lah, tapi tetap dipakai main game juga pastinya. Cuman ya produktivitas di sini memang lebih diutamakan lah ya. Jadi saya pilih 4060 Ti ini karena ya alasannya pertama, teknologinya seperti tadi yang kalian lihat di game ya, teknologi ini lebih modern. Udah ada DLSS 3-nya untuk mendukung game-game di masa depan gitu ya. Terus CUDA core-nya tentunya udah sangat beda jauh sekali lah dengan 1660 Ti ya, capai 4000 lebih lah tadi dibandingkan si 1660 Ti yang cuman 1500-an lebih ya. Terus yang ketiganya, konsumsi wattnya kalian bisa lihat tadi hampir sama ya. Konsumsi wattnya pas main game tuh 120, 111 gitu ya. Hampir sama tapi performanya jauh meningkat. Terus dipakai editing kayak tadi kan di timeline-nya, ketika masukin efek-efek teks atau layer atau animasi yang berat, smooth banget gitu ya. Jadi ya udah deh, ini saatnya udah 5 tahun upgrade GPU-nya. Untuk prosesornya saya rasa ini masih kuat, Core i5 10500, jadi saya nggak upgrade dulu. Yang penting GPU-nya udah di-upgrade. Kalian udah lihat tadi performanya udah langsung meningkat pesat. Oke, gitu aja. Kalau misalkan kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Atau apapun itu, tinggalkan saja di kolom komentar. Kalau mau diskusi juga boleh. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.